Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video refleksi yang berjudul Konsep Dasar Energi dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sehari-hari. Ini data diri saya. Mata kuliah Dasar Konversi Energi. Yang pertama, definisi energi tersebut ialah sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan. Adanya energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Selain itu, sumber energi bisa dibilang sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Contohnya yaitu matahari, air, dan minyak bumi. Jenis-jenis energi berdasarkan sumbernya. Untuk energi terbarukan, yaitu energi air, energi matahari, energi angin, energi panas, dan energi biogas. Untuk energi air tersebut, energi yang diperoleh dengan aliran air seperti mengolah energi mekanik atau potensial dari gelombang atau naik turunnya aliran air. Biasa dijumpai di sungai, laut, hingga dan tanggul atau bendungan. Yang kedua, energi matahari biasa diperoleh dengan mengubah energi dari radiasi sinar matahari menjadi panas, listrik, atau air panas. Selain itu, sistem fotovoltaik atau PV dapat mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui penggunaan sel surya. Yang ketiga, energi angin. Energi tenaga angin memanfaatkan energi kinetik dari udara yang bergerak untuk memutar turbin angin. Tak hanya diletakkan di dataran berangin, energi angin tersebut kini telah dipasang di lepas pantai dengan turbin yang lebih tinggi dan diameter rotor yang lebih besar. Yang keempat, energi panas bumi. Memanfaatkan energi panas dari interior bumi diekstraksi dari reservoir panas bumi menggunakan sumur atau berbagai cara lainnya. Mengingat energi panas bumi dapat dibangun di bawah tanah. Dan yang kelima, biogas. Energi biomasa atau bioenergi adalah bentuk energi yang berasal dari biomasa atau bahan organik seperti tumbuhan dan organisme yang baru hidup. Nah, ini jenis-jenis energi berdasarkan sumbernya atau energi tidak terbarukan, yaitu 1. Gas alam, 2. Minyak bumi, 3. Batu bara, 4. Uranium. Yang pertama, untuk gas alam seperti minyak bumi. Gas alam atau gas bumi juga berada dalam lapisan perut bumi. Gas ini digunakan untuk membangkit listrik tenaga gas atau PLTG untuk menghasilkan listrik di beberapa tempat. Dan yang kedua, minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang ada di dalam lapisan bumi. Pengoboran lalu memompa keluar perlu dilakukan untuk mengambilnya. Minyak bumi terbentuk dari batuan hewan, tumbuhan yang telah mati jutaan tahun atau tertimbun lumpur dan terkubur di dalam tanah, di daratan maupun dasar laut. Yang ketiga, untuk batu bara, yaitu berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur di bumi dari jutaan tahun yang lalu. Bahkan tercatat asal-usul batu bara dari makhluk hidup yang mati 100-400 juta tahun yang lalu. Bentuknya padat, berwarna hitam seperti arang, diambil dengan cara dilakukan penggaliannya. Yang keempat, uranium digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun uranium adalah sumber daya tak terbarukan dan pengeboran serta penggunaannya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Slide yang selanjutnya untuk jenis-jenis energi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, energi kinetik, yang kedua, energi potensial, yang ketiga, energi cahaya, yang keempat, energi listrik. Hanya ada 4 saja. Untuk yang pertama, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik ini bisa disebut dengan energi gerak. Selain itu, energi kinetik yang dimiliki suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada. Yang kedua, untuk energi potensial, energi yang dapat
yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan kaya. Energi potensial ini bisa disebut dengan energi diam. Kok bisa energi diam? Ya, karena benda yang dalam keadaan diam sudah dapat mempunyai energi. Yang ketiga, untuk energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kamu lihat pada lampu. Contohnya yang di rumah itu ada lampu dan api dan matahari. Matahari ialah sumber energi cahaya terbesar. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang sudah modern ini. Salah satu alat atau perangkat yang tidak bisa lepas dari energi listrik adalah ponsel yang saat ini mungkin kamu genggam atau untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk slide yang selanjutnya adalah contoh sumber energi dan dampak terhadap penggunaan energi tersebut. Manfaat energi surya sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Sumber pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti sinar matahari atau energi surya tersedia melimpah dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Atau alat atau device yang mampu merubah energi surya menjadi energi listrik secara langsung dikenal dengan sel surya atau solar cell. Sel surya ini sering disebut pula sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atau sel PV. Dan energi surya adalah salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan sangat menjanjikan pada masa yang akan datang, karena tidak ada polusi yang dihasilkan selama proses konversi energi dan juga sumber energinya banyak tersedia di alam. Yang kedua, dengan menggunakan energi surya kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan ketersediaan sumber daya alamnya. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya dapat menghasilkan energi listrik tanpa biaya bahan bakar yang signifikan sehingga dapat menghemat biaya energi jangka panjang. Yang keempat, panel surya dapat dipasang di berbagai lokasi termasuk di daerah terpencil atau di luar jaringan listrik sehingga dapat meningkatkan akses ke listrik di tempat yang sulit dijangkau. Dampak lingkungan dari energi surya tersebut, penggunaan lahan dan dampak ekologis dalam menghasilkan listrik dalam skala utilitas. Fasilitas energi surya memerlukan area yang luas untuk mengumpulkan energi. Oleh karena itu, fasilitas tersebut dapat mengganggu penggunaan lahan yang ada dan dapat mempengaruhi penggunaan area seperti hutan belantara atau area pengolahan rekreasi. Karena sistem energi dapat mempengaruhi lahan melalui eksplorasi, ekstraksi, produksi dan pembangunan material. Dampak terhadap daya tanah, sumber daya tanah, air dan udara. Pembangunan fasilitas tenaga surya di lahan yang luas memerlukan pembersihan dan perataan yang mengakibatkan pemadatan tanah, perubahan saluran drainase, dan meningkatkan erosi. Sistem menara pusat memerlukan konsumsi air untuk pendinginan yang menjadi perhatian di daerah kering, karena peningkatan permintaan air dapat membebani sumber daya air yang tersedia serta tumpahan bahan kimia dari fasilitas yang dapat mengakibatkan kontaminasi air tanah atau permukaan tanah. Sekian untuk presentasi materi konferensi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.